Rahasia hidup bahagia. Saya akan berbicara dari Mazmur pasal 16. Mazmur pasal 16 ini salah satu mazmur yang indah. Ditulis miktam. Miktam itu artinya engraved with gold. Jadi diukir dengan emas. Hanya ada 5 atau 6 mazmur yang pakai istilah miktam. Dan mazmur ini cukup penting karena ada 2 ayat dalam perjanjian baru yang mengutip mazmur ini. Dan yang lebih lagi ada ayat dari mazmur ini yang sangat personal bagi saya. Saya terima ayat itu kurang lebih 40 tahun yang lalu. Ya, seorang kakak kelas saya yang mungkin itu nubuatan saya tidak tahu. Dia menyampaikan ketika itu saya menghadapi satu keputusan besar dan dia memberi satu ayat dari ayat ini. Dan saya ingat 40 tahun sudah berlalu. Jadi kalau Tuhan yang memberi firman itu seumur hidup. Satu ayat saja bisa seumur hidup. Nah baik, di dalam Mazmur ini saya melihat ada 5 rahasia. Rahasia hidup diberkati, rahasia hidup berkenan, rahasia hidup puas, rahasia hidup tentram, rahasia hidup kekal. Jadi firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Dari sebuah mazmur yang pendek ada 5 rahasia. Nah mari kita melihat satu persatu sambil kita membaca mazmurnya ya. Rahasia hidup diberkati. Mari kita baca ayat pertama dan ayat yang kedua ini. Dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Jadi rahasia hidup diberkati itu yaitu kalau kita ada di dalam Tuhan. Simple. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Jadi di luar Tuhan itu nggak ada yang baik. Nothing good. Di luar Tuhan itu nggak ada yang baik. Tidak ada yang baik bagiku selain daripada Engkau. Jadi saudara-saudara, kalau kita ingin menikmati kebaikan dalam hidup ini, saudara tentu sudah di dalam Tuhan, tetapi tetaplah di dalam Tuhan. Jangan keluar dari kasih karunia Tuhan. Di dalam Tuhan itu kita ini dibawa kasih karunia. Tidak ada yang baik bagiku selain daripada Engkau. Nah, kata baik di sini perlu saya perdalam karena pengertian baik itu luas sekali. Kata baik itu bisa macam-macam. Tapi coba kita melihat kepada bahasa asli daripada baik yang dipakai di dalam Mazmur ini. Dalam bahasa Ibrani dipakai kata top, T-U-B. Itu cuma terdiri dari 2 abjad saja karena bahasa Ibrani nggak ada vokal, cuma konsonan, yaitu T dan B. T bacanya tet itu dilambangkan dengan sebuah keranjang dan B, bet itu digambarkan dengan sebuah rumah. Makanya rumah itu istilahnya bait ya, bait Allah, rumah Allah B. Nah, pengertian dari baik ini adalah a house that is surrounded by grace, beauty, love, health, prosperity. Jadi pengertian daripada baik adalah sebuah rumah yang dikelilingi seperti keranjang yang menampung, saya katakan. Apa? Grace, kasih karunia, beauty, love, kasih, health, kesehatan, dan prosperity, kemakmuran. Jadi kata baik di sini punya pengertian yang sangat dalam. Di ketika pemazmur yaitu Raja Daud berkata, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau Tuhan. Dia mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya, dalam rumah tangganya. So itu Daud juga pernah menulis sebuah mazmur. Di dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan sesuatu. Puji Tuhan saudara ya. Kita sebagai domba-dombanya Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Nah lanjut, rahasia hidup berkenan. Mari kita baca lagi bersama-sama. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Memang di sini Daud berkata tentang kesukaanku, tapi saya yakin ini juga mewakili hati Allah. Dikatakan apa yang menjadi kesukaan hati Allah?
yaitu saudara dan saya. Amin. Kita ini orang-orang kudus. Mungkin sudah berkata, aduh aku masih banyak salah dosa Ya kalau mau ngomong salah dosa sama. Tapi ingat, kita sudah dikuduskan di dalam namanya. Amin. Di dalam Tuhan kita sudah dikuduskan. Makanya kalau sudah lihat Paulus, kalau dia menulis surat baik kepada sidang jemaat Korintus lah, Efesus lah, Filipi lah, Kolose lah, selalu dia berkata orang-orang kudus. Jadi saudara, rahasia hidup berkenan itu adalah kekudusan. Ini tidak bisa ditawar. Karena Allah kita itu Allah yang maha kudus. Jadi Tuhan mau kita sebagai umatnya hidup dalam kekudusan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang menjadi kesukaan hati Tuhan. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebaliknya, di sini ditulis, Tuhan tidak senang, bahkan saya boleh katakan benci kepada penyembah berhala. Orang-orang yang mengikuti Allah lain. Bicara tentang penyembah berhala, konsep penyembah berhala itu bukan sekedar, menyembah patung, menyembah ini dan itulah. Saudara mungkin konsepnya begitu. Tapi coba kita lihat penyembah berhala yang Tuhan katakan di dalam perjanjian baru. Saya bacakan bagi saudara. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Firman Tuhan berkata, ingat ini. Di ayat lain dikatakan, don't be deceived. Jangan engkau tertipu. Jadi penyembah berhala itu bukan yang pengertian umum. Tapi firman Tuhan berkata, inilah penyembah berhala. Orang sundal. Sundal di sini punya pengertian luas. Pornografi, perselingkuhan, perjinahan, cabul, orang cemar, dan serakah. Itu dalam Alkitab mengatakan atau disamakan dengan penyembah berhala. Dan firman Tuhan berkata, orang-orang yang demikian jangan berharap akan masuk surga. Kalau saya boleh gamblangkan pernyataan ini. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan kalau kita kembali kepada ayat tadi dikatakan akan bertambah kesedihannya. Susah, sedih, makin sedih, makin sedih. Saya yakin di sini nggak ada ya. Amin. Saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang mengasihi Yesus. Orang-orang yang rindu berkenan kepada Tuhan. Mari lanjutkan. Berjalan terus dalam kekudusan. Baik, kita masuk kepada rahasia yang ketiga. Rahasia hidup puas. Nah mari ayat 5 dan ayat 6 ini. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Nah ini yang saya tadi katakan, ayat yang sangat spesifik ya. Ayat yang ke-6 ini saya dapat dari saudara seiman saya ini. Waktu itu saya terima, saya tidak berpikir terlalu panjang, bahkan saya sedikit tidak mengerti. Tapi sekarang saya mengerti. Saudara. Ayat ini ayat nubuatan bagi saya. Jadi saudara, mungkin saudara membaca ini agak bingung. Jadi konteks daripada dua ayat ini adalah konteks yang ada di kitab Yosua. Di mana saat itu ketika mereka sudah merebut tanah Kanaan, lalu mereka semua dikumpulkan dan diundi. Mana tanah yang menjadi bagian suku ini di mana, suku ini di mana, suku ini di mana, suku ini di mana. Diundi setelah dibagi sedemikian rupa. Nah ini konteksnya. Makanya tadi dikatakan ada undian, ada tali pengukur, ada tempat-tempat yang permai. Dan saya yakin mereka semua mendapat bagian yang indah, yang permai. Karena bagian-bagian yang diundikan ini sebenarnya sudah dinubuatkan kurang lebih 500 tahun sebelumnya. Di dalam Kejadian pasal 49 ya. Ketika Yakub dia mau meninggal, dia menubuatkan ke-12 anaknya ini. Dan inilah yang digenapi di dalam kitab Yosua. Jadi mereka mendapat bagian yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan berikan bagi masing-masing suku. Dan mereka harus menduduki tanah-tanah itu. Karena ada sebagian masih ada orang-orang Kanaan di sana. Artinya apa? Walaupun itu tempat itu baik dan pasti yang terbaik. Tapi bukan berarti tidak ada pergumulan di sana. Coba saudara tangkap apa yang saya sampaikan. Ini tempat terbaik. Misalkan saya mendapat, katakanlah Kota Malang. Kota Malang ada berapa kecamatan? 5 ya. Misalkan lalu saya, misalkan suku Simon.
Saya dapat Kecamatan Sukun. Di Kecamatan Sukun itu masih ada yang harus direbut. Artinya harus ada pergumulan di situ. Ada peperangan. Tetapi satu hal, apa yang dibagikan oleh Tuhan bagi saya, itu pasti yang terbaik. Nah, apa maksud ayat ini? Setiap kita ini mendapat portion masing-masing. Punya porsi, punya pembagian tanah warisan bagi Tuhan. Dan warisan itu apa? Coba saya bacakan Pengkhotbah 9 ayat 9 ya. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi, seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Jadi bagian kita, itu apa sebenarnya? Rumah tangga kita. Makanya tadi saya katakan, ayat ini saya dapat, waktu itu saya bergumul. Saya bergumul waktu saya mau menentukan pasangan hidup. Dan saya dapat ayat ini. Jadi percayalah bahwa pasangan hidup saudara ini adalah bagian yang terbaik. Amin. Coba kembali Mazmur 16 tadi. Dikatakan tali-tali pengukur dari bagian itu jatuh di tempat-tempat yang permai. Percayalah saudara bahwa rumah tangga saudara ini adalah bagian yang terbaik bagi saudara. Katakan amin. Ada pergumulan enggak dalam rumah tangga? Kalau saudara masuk rumah tangga enggak ada pergumulan, jempol 4. Tapi enggak ada orang masuk rumah tangga tanpa pergumulan, itu enggak ada. Katakan amin. Megel ini lagi gini, ini. Ya, memang pergumulan itu ada. Tapi yakini bahwa rumah tanggamu, pasangan hidupmu, bahkan anak-anakmu itu adalah bagian yang terbaik yang Tuhan berikan kepadamu. Ini yang selalu saya tekankan kalau ada konseling pernikahan. Saya katakan, saudara harus yakin 100%, kalau perlu 101%, bahwa pasangan hidupmu ini dari Tuhan. Ini perlu saudara. Karena rumah tangga itu pasti menghadapi berbagai macam masalah persoalan. Kalau saudara tidak yakin, pasti saudara akan berpikir, wah jangan-jangan aku salah pilih. Apa aku nggak salah ya menikah dengan orang ini? Saya katakan di dalam Yesus Kristus saudara tidak salah pilih. Amin. Masalah pergumulan itu pasti ada. Sama dengan bangsa Israel. Ketika mereka masuk menduduki tanah Kanaan, mereka harus bergumul masihan. Tapi sayang mereka tidak mau. Makanya terjadilah yang terjadi di kitab Hakim-Hakim itu begitu. Tuhan ngomong kamu malas. Kamu tidak mau bangkit berdiri, tidak mau bergumul, tidak mau mengambil bagianmu ini. Jadi inilah rahasia hidup puas. Saudara harus puas ya dengan bagian saudara. Walaupun di situ ada pergumulan dan pasti ada pergumulan dan mungkin saat ini masih ada pergumulan dan mungkin yang akan datang ada pergumulan. Tetapi yakini bahwa itulah bagian yang terbaik yang Tuhan berikan bagi saudara. Oke, kita maju lagi rahasia yang keempat. Rahasia hidup tentram. Mari kita baca ayat 8 dan 9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Apa rahasia untuk hidup tentram dikatakan oleh Daud? Apa rahasianya? Yaitu dikatakan aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Artinya apa? Kita harus fokus. Pandangan kita harus fokus hanya kepada Tuhan. Jangan memandang yang lain, saudara. Karena ketika kita salah pandang, kita akan goyah. Petrus, dia satu-satunya manusia yang bisa jalan di atas air. Kalau saudara lihat di YouTube atau apa, itu bohong-bohongan. Itu cuma sulap macam-macam caranya ya. Tapi Petrus ini sungguh-sungguh. Dia satu-satunya manusia selain Yesus ya, yang bisa berjalan di atas air dan keadaan air yang bergelora. Tidak tahu gimana rasanya Petrus jalan di atas air yang bergelora itu. Ketika dia memandang, pandangan matanya tertuju kepada Yesus. Dia berjalan maju. Tapi firman Tuhan berkata, ketika dia mulai memandang ombak, memandang angin, cuaca, dan macam-macam, dikatakan apa? Dia mulai tenggelam. Jadi iman itu fokus. Sungguh, coba saudara renungkan. Iman itu fokus. Fokus kepada apa? Fokus kepada janji Tuhan. Dan saya mau katakan bahwa hari-hari ini saudara harus fokus. Tetap percaya, apapun juga. Fokus kepada janji Tuhan. Apa rema yang saudara dapat dari Tuhan? Saudara pegang dan fokus di situ. Jangan distract. Sekarang ini kita gampang kena distract. Salah satunya HP ini, saudara ya. Iman itu fokus memandang kepada Yesus.
Kalau dulu Daud berkata, dia senantiasa di sebelah kananku. Kalau sekarang lebih dekat lagi. Sebab Roh Kudus itu di dalam kita. Amin. Sebab itu dikatakan hatiku bersuka, jiwaku bersorak, dan tubuhku diam dengan tentram. Percaya, pokoknya aku percaya. Fokus percaya kepada Yesus. Pegang janji Tuhan. Dan rahasia yang terakhir adalah rahasia hidup kekal. Ini ayat tentang kebangkitan. Dan ayat ini dikutip 2 kali di dalam Perjanjian Baru. Satu oleh Petrus, Kisah Rasul pasal 3. Satu oleh Paulus, Kisah Rasul pasal 13. Jadi ini ayat tentang kebangkitan Yesus. Coba kita baca bersama. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Jadi inilah tujuan hidup saudara dan saya, yaitu kebangkitan orang mati. Tujuan hidup kita, bukan kita mau hidup nyaman di dunia, bukan. Walaupun itu penting, tapi kalau sudah hidup nyaman di dunia itu jadikan tujuan. Berapa tahun sih umur kita di dunia ini? Manusia itu cepat tuh saudara. Apalagi kalau sudah mulai kepala 4, itu cepat. Tiba-tiba kepala 5, tiba-tiba sweet tak lebih. Hidup manusia itu cepat. Makanya kita hidup ini, kita harus menuju sasaran kita kepada kekekalan. Kebangkitan orang mati, itu harus menjadi sasaran kita. Karena dikatakan apa? Kita akan menikmati sukacita yang kekal. Ada sukacita yang kekal, ada nikmat yang kekal di dalam Yesus Kristus. Mari saya mengajak kita semua sebagai orang percaya, jangan lagi pikiran kita hanya tertuju kepada dunia ini. Tapi mari kita arahkan diri kepada kekekalan. Sebagaimana Paulus, coba saya bacakan satu ayat dari Paulus ya. Paulus berkata apa? Di dalam Filipi pasal 3 dikatakan, yang ku kehendaki, yang ku kejar dalam hidup ini. Yaitu dikatakan supaya aku mendapat bagian dalam kebangkitan orang mati. Ini adalah kebangkitan yang pertama, karena ada 2 kebangkitan. Wahyu berkata ada 2 kebangkitan. Kebangkitan pertama, waktu Yesus datang kedua kali. Nanti ada kebangkitan kedua setelah 1000 tahun damai. Tapi kita harus, tidak boleh tidak, saya katakan. Harus dan harus dan harus mendapat bagian di kebangkitan yang pertama ini. Karena ini adalah kebangkitan orang benar. Kalau kita tidak mendapat di sini, celaka kita. Karena kebangkitan yang kedua itu adalah kebangkitan orang fasik untuk dihukum. Tapi kebangkitan yang pertama ini, kebangkitan orang benar. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang mendapat bagian di dalam kebangkitan yang pertama ini. Haleluya. Ketahuilah bahwa rahasia hidup kekal itu adalah kebangkitan itu. Berusaha. Paulus aku berusaha supaya aku mendapat bagian di situ. Mari kita juga sama-sama. Haleluya. Ada satu ayat yang belum kita baca tadi, yaitu ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Jadi kalau saudara mau hidup bahagia, dengar nasihat Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.